Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan waktu yang sangat barokah, umur yang sangat barokah, sehingga malam hari ini kita menjadi bagian dari hamba Allah yang menghidupkan waktu bainal isya'ain, waktu antara maghrib dengan isya. Terlebih lagi kita menghidupkan waktu tersebut dengan beriktikaf di masjid dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita malam hari ini sampai pada ayat ke-132. Ayat 132. Alhamdulillah, hadir di tengah kita orang tua kita Ustaz Imran Lutfi. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Ustaz Hilji Ansari dan para asatidzah, para tokoh masyarakat, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Sadaqallahul azim. Dalam ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, dan perintahkan, suruhlah, ahlaka, keluargamu, perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu, bis-sholati, dengan melakukan sholat atau mengerjakan sholat. Suruh anak istrimu, keluargamu untuk melakukan sholat, menjaga sholat. Wastabir ay isbir, dan bersabarlah engkau di dalam memerintahkan anak istrimu untuk mengerjakan sholat. Disuruh banyak-banyak sabar, karena sholat ini kelihatannya sangat ringan. Cukup dengan waktu paling lambat, paling lama itu 5 menit.
5 menit. Tapi kalau yang cepat bisa 3 menit. Berarti kan waktu yang kita luangkan itu sangat sedikit sekali. Berarti sholat itu sangat ringan. Tapi walaupun seperti itu, kelihatannya ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sholat itu yang tidak butuh waktu lama, tapi lakabiratun, sungguh terasa berat, sungguh terasa sangat sulit untuk dikerjakan. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat itu memang terasa berat untuk dikerjakan bagi semua orang. Semua kalangan umat Islam itu kalau disuruh sholat, dia terasa berat. Yang tidak merasa berat di dalam sholat adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, di mana sholat itu sudah menjadi bagian hidupnya, di mana sholat itu sudah mendarah daging. Bukan lagi menunggu azan dia baru berangkat, tapi sebelum azan pun dia sudah ada di masjid. Berarti dia itu sudah menjiwai, sudah mendarah daging, sudah merasakan nikmatnya sholat. Sehingga ketika dia melakukan sholat tidak ada lagi paksaan. Namanya dikecualikan di dalam ayat tadi, illa 'alal khashi'in, berarti sedikit sekali. Namanya pengecualian itu pasti sedikit. Sesuatu yang dikecualikan itu berarti minoritas. Ya. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat untuk dilaksanakan. Ini dipukul rata sama Allah. Semua itu akan merasakan berat di dalam melakukan sholat. Illa, kecuali. Namanya pengecualian itu berarti sebagian dari yang sedikit. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Makanya dinasihati oleh Allah bagi kita selaku suami, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan anak istrimu, keluargamu untuk sholat, wastabir, dan banyakin sabar di dalam memerintahkan sholat, wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah bersabar ketika memerintahkan istri kita, anak kita di dalam melakukan sholat. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat bagi anak dan istri kita? Biar kita ini bisa menyelamatkan anak istri dari azab api neraka. Ai istaghdihim min azabillahi bi iqamis shalah. Selamatkan anak istrimu, selamatkan keluarga yang engkau cintai dengan mendirikan sholat. Sebaliknya, kalau orang yang membiarkan anaknya tidak sholat, tidak memperhatikan anaknya itu sudah sholat atau belum, berarti ini orang tua tidak cinta kepada anaknya. Orang yang cinta kepada anak,
anak kepada istri berarti dia memperhatikan keselamatannya. Jadi orang tua itu kalau memperhatikan keselamatan anak istrinya, maka itu menunjukkan bahwasanya suami atau bapak yang sangat cinta kepada keluarga. Ketika anak bepergian, pasti kita umpama naik motor, anak kita kasih jaket biar tidak masuk angin. Istri kita juga seperti itu. Kita bawa motornya juga pelan-pelan. Tujuannya biar semua selamat. Begitu juga dalam urusan akhirat, bagaimana biar anak kita selamat, istri kita selamat, maka kita mencintainya dalam bentuk memerintahkan anak istri agar menjaga sholatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anakmu, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi sholat ini menjaga anak, istri dan kita sendiri dari api neraka. Wastabir 'alaiha, banyak-banyak bersabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kalian tentang urusan rizki. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kalian tentang bagaimana rizki yang akan engkau upayakan. La nas'aluka ay nukallifuka. La nas'aluka di sini maknanya kami tidak akan membebani engkau yang menjaga sholat, yang memerintahkan anak istrimu untuk sholat. Kami tidak membebani engkau rizqa, tentang rizki. Artinya kalau ada suami mau memerintahkan anaknya, istrinya untuk sholat, berarti Allah akan mempermudah rizkinya. La nas'aluka rizqa artinya kalau kamu mampu memerintahkan anak istrimu untuk sholat, la nas'aluka rizqa, kami tidak akan membebankan rizki kepadamu. Li nafsika wala li ghairika, baik rizki untuk dirimu atau rizki untuk orang lain. Jadi memerintahkan anak istri untuk sholat itu adalah bagian dari mempermudah rizki. Biar rizkinya lancar, usahanya lancar. Kunci utamanya adalah memerintahkan anak istri untuk sholat. Kalau usahanya berantakan, rizkinya mampet tapi nggak pernah sholat, atau bahkan membiarkan anak istrinya sholat, tidak memerintahkan anak istrinya untuk sholat, maka selamanya rizkinya akan seperti itu. Akan terus dibebani, akan dipersulit sama Allah. Tapi kalau orang yang menjaga anak istrinya untuk selalu tetap sholat, la nas'aluka rizqa, kami tidak akan membebankan rizki kepada kalian. Nahnu narzukuka, justru kami yang akan mendatangkan rizki buat engkau. Kami yang akan memberikan rizki kepada anakmu, istrimu, keluargamu, dengan catatan engkau mau memerintahkan anak istrimu untuk sholat. Jadi memerintahkan sholat itu bagian dari
mempermudah rezeki. Bahkan di sini disebutkan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, yakni idza uqimatis shalah, idza aqamtas shalah, kalau engkau mendirikan salat dan juga memerintahkan anak istrimu untuk salat, atakar rizqu, rizki itu akan datang kepadamu min haitsu la tahtasib, dari arah yang tidak engkau kira sebelumnya. Al-Imam Ats-Tsauri menjelaskan tentang la nas'aluka rizqa, ay la nukallifuka at-talab, kami tidak membebankan untuk mencari rezeki engkau, tidak harus dengan bersusah payah. Kami tidak akan mendatangkan rezeki kepadamu dengan jalan yang susah payah, tidak, tapi dimudahkan oleh Allah. La nukallifuka at-talab, enggak harus dicari, bahkan enggak dicari pun akan datang. Dari Ja'far bin Sabit, an Sabit qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat menceritakan tentang bagaimana kondisi Nabi ketika mengalami cobaan. Namanya hidup, semuanya itu akan mendapatkan cobaan. Jadi kalau kita membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ada yang mengartikan ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia itu sesuai dengan kadar kekuatannya. Mulai sholat, puasa, haji, zakat, semua sesuai kadar kemampuan manusia, tidak ada di luar kekuatan manusia. La nukallifuka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada lagi yang mengartikan selama orang itu masih hidup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, selalu ada masalah, yang mana masalah itu akan datang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ada orang hidup pengen gak punya masalah, berarti dia salah di dalam berpikir. Mau yang ahli ibadah, mau yang ahli maksiat, semua ada cobaan dan masalah yang didatangkan oleh Allah. Namanya orang hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tergantung bagaimana masalah itu akan bisa menjadi pahala atau menjadi dosa. Kalau orang ahli ibadah, orang ahli ilmu bisa menjadikan masalah itu sebagai pahala atau sebagai pelebur dosa. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah, justru masalah itu akan menambah dosa, karena dia tidak rela dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana kalau Nabi mendapatkan cobaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu khasasah, kalau ada kesulitan, Nabi kalau mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan, nada ahlahu, Nabi memanggil keluarganya. Dipanggil buat apa? Bukan untuk musyawarah,
Biasanya kan kalau kita punya masalah kemudian rapat keluarga biasanya. Kalau ada masalah kita undang itu anak kita, istri kita yang jauh, kita datengin, kita suruh datang ke rumah, rembukan, bermusyawarah bagaimana mencari jalan keluar dari masalah ini. Biasanya kita seperti itu. Tapi Nabi ketika mendapatkan kesulitan, cobaan, beliau nada ahlahu, memanggil keluarganya. Ya ahlah, panggilannya, wahai keluargaku semua, anak-anakku, istriku, wahai istri-istriku, sallu, kerjakan sholat. Jadi kalau lagi kena musibah, kena cobaan, kena kesulitan, memanggil keluarganya, kemudian menyuruh untuk melakukan sholat. Sallu, sallu, sampai 2 kali. Sallu, sallu, sholatlah kalian, sholatlah kalian. Ini menjadi cara, sarana bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, yaitu mengajak keluarga untuk mendirikan sholat. Qala Tsabit, masih dari sahabat Tsabit, beliau menjelaskan, wa kanatil anbiya, dan itu sudah menjadi kebiasaan para nabi, idza nazala bihim amrun, apabila para nabi itu mendapatkan musibah atau cobaan, faza'u ila shalah, mereka buru-buru melakukan sholat. Jadi langkah yang kita tempuh di dalam menyelesaikan masalah itu, terlebih dahulu yang pertama yang kita lakukan adalah mendirikan sholat, mengajak anak kita sholat, mengajak istri kita sholat. Seterusnya baru kita konsultasi sama orang lain, atau kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi langkah awalnya adalah mendirikan sholat. Dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarragh li'ibadati, fokuslah dirimu untuk beribadah kepadaku, gunakan waktumu, umurmu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, kalau engkau mendahulukan ibadah kepadaku ketimbang yang lain, amla sadraka ghinan, aku akan letakkan rasa cukup di dalam dadamu, akan aku jadikan rasa cukup menjadi sifat yang ada di dalam dirimu. Wa asuddu faqraka, dan aku akan hilangkan, dan aku akan tutup kefakiran di dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan. Jadi firman Allah ini menjadi penegas bahwasanya
ayat yang menerangkan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka itu adalah memang betul adanya. Tafarraq li ibadati, fokuslah dirimu dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah, baik di dalam sholat ataupun niat di dalam beraktivitas. Dalam beraktivitas kita niatkan ibadah, entah dalam usaha, bekerja, mengurus rumah tangga, mendidik anak, kita niatkan ibadah kepada Allah. Bukan niat menjadi kewajiban orang tua kepada anak, bukan, tapi niat ibadah. Kalau semuanya kita niatkan ibadah, amla'u qalbaka ghinan, Allah akan penuhi hati kita dengan rasa cukup. Namanya cukup nggak harus jadi orang kaya. Jadi hati itu terasa apa? Serba kecukupan. Tidak pernah punya punya angan-angan yang berlebihan. Apalagi urusan rizki. Jadi dia itu merasa cukup, terasa tenang, dan wa asuddu faqraka, Allah akan tutup rasa kefakiran di dalam dirinya. Dia tidak merasa kekurangan, selalu di dalam hatinya merasa cukup. Wa illam taf'al, masih dalam firman Allah tadi, wa illam taf'al, tapi kalau kamu enggak seperti itu, umurmu, usiamu kamu habiskan buat mencari dunia, siang malam berangkat kerja, usaha dan seterusnya, niatnya untuk dunia saja, bukan untuk Allah. Jadi niat bekerja bukan untuk ibadah, cuma untuk biar jadi orang kaya, maka itu bukan ibadah. Niat bekerja biar aku menjadi orang kaya, maka itu bukan ibadah. Tapi kalau niat kerja tujuannya biar aku bisa ibadah, biar anak istriku tercukupi, biar aku bisa melakukan berbagai macam ibadah yang lain, maka kerja kita dihitung ibadah. Wa illam taf'al, tapi kalau orientasimu di dalam dunia ini hanya sekedar bekerja mencari dunia, malaktu sadraka syughlan, akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan. Pikirannya siang malam itu kerja. Hatinya selalu yang tergerak adalah bagaimana biar saya dapat untung, bagaimana besok biar dapat job yang lebih bagus lagi. Pokoknya tiap hari, tiap malam isinya itu, mau hatinya, pikirannya adalah kerja, duit, dan seterusnya. Sehingga dia lupa dengan kesehatannya, lupa dengan kesenangan yang seharusnya dia cari. Hatinya enggak tenang, pikirannya enggak tenang. Kenapa? Amla'u sadroka, ammala'tu sadroka syughlan. Allah bikin itu orang sibuk, enggak pernah tenang. Walaupun naik mobil tapi hatinya enggak tenang, pikirannya enggak tenang. Walam asuddu faqraka, dan aku tidak menutup pintu kefakiran di dalam dirimu, sehingga hidupnya itu serba kekurangan. Sudah punya mobil satu, ada dia lihat mobil yang baru, akhirnya dia beli lagi. Sudah punya rumah satu, pengen beli lagi. Pokoknya keinginannya itu serba tidak terpenuhi, serba kekurangan. Nah, jadi kenapa kita tidak tenang?
karena kita tidak memfokuskan hidup kita dengan ibadah. Kalau kita memfokuskan hidup kita untuk ibadah, maka dengan sendirinya Allah memenuhi hati kita rasa cukup dalam hidup. An Ibnu Mas'ud sami'tu nabiyyakum yaqul, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man ja'ala al-humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafahullahu hamma dunyahu. Siapa yang menjadikan tujuan utamanya adalah akhirat, siapa yang menjadikan tujuan hidupnya itu adalah kebahagiaan akhirat, kafahullahu hamma dunyahu, maka Allah akan cukupi kebutuhan dunianya. Yang fokus ke akhirat, maka dunianya akan dicukupi. Wa man tasya'abat bihil humum fi ahwalid dunya, tapi kalau tujuan hidupnya itu bercabang-cabang, bahkan lebih banyak cabangnya ke urusan dunia sehingga meninggalkan urusan akhirat, lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halaka, maka Allah tidak peduli kepada hamba tersebut mau di mana dia akan binasa. Tidak begitu diperhatikan sama Allah. Kalau tujuan hidupnya itu bercabang-cabang, terlebih lagi fokus kepada dunia terus, akhiratnya dilupakan, itu Allah nggak peduli sama orang seperti itu. Tapi kalau orang yang hidupnya tujuannya kebahagiaan akhirat, dia punya harta tujuannya untuk ibadah, dia punya jabatan tujuannya untuk ibadah, semuanya diniatkan untuk ibadah, Allah akan penuhi urusan dunianya. An Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, man kana di dunya hammam, orang yang fokus hidupnya hanya untuk dunia saja, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu selalu menghantuinya. Kalau saya enggak kerja nanti makan apa? Kalau saya enggak kerja nanti saya mau begini begitu pakai apa? Kalau saya cuma sholat saja tapi enggak kerja, nanti bagaimana urusan saya? Orang yang seperti itu hidupnya, prinsipnya hanya seperti itu. Ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran itu selalu menghantuinya. Jadi prinsipnya tadi, kalau nggak kerja nggak makan, kalau nggak kerja nggak makan. Ini prinsip orang dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kadzaba lahu,
dan sesuai dengan apa yang dia fikirkan, Allah hanya memberi kepada orang ini dengan takdir yang sesuai. Untuk orang ini rizkinya seberapa, itu yang dikasih sama Allah, tapi dia dihantui dengan kefakiran. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang niatnya selalu untuk akhirat, jama'a lahu amrohu, Allah akan himpun urusan-urusannya, sehingga urusan ini yang menyelesaikan adalah Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya, bukan di tangannya, rasa kaya di dalam hatinya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada orang tersebut walaupun dia tidak mau, walaupun dia tidak kepengin, walaupun dia tidak mencari, tapi dunia akan datang sendiri. Ini menjadi pembukti bahwasanya la nas'aluka rizqa, Allah itu tidak membutuhkan, tidak membebankan kepada orang yang ahli sholat di dalam urusan rizki. Nahnu narzukuka, justru Allah yang akan memberikan rizki kepada hamba yang mendirikan sholat. Maka di sini kita memperbaiki niat kita. Niat di dalam mencari harta, niatkan bukan untuk dunia, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ngasih nafkah orang tua, nafkah kepada anak istri, niatkan untuk memberikan nafkah kepada hamba-hamba Allah. Tujuannya itu untuk Allah semua. Di dalam berdagang, niatkan untuk mencari rizki biar tidak meminta-minta kepada orang, menjaga harga diri dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk memperbanyak dunia, tapi untuk ibadah kepada Allah. Kalau itu tujuan kita di dalam beraktivitas, maka Allah akan menghimpun usaha kita. Allah yang menghimpun, Allah yang menyelesaikan, Allah yang akan memberikan kemudahan. Dan kita diberikan rasa lapang, punya lapang dada oleh Allah, mempunyai rasa cukup, mempunyai hati yang kaya. Tapi kalau sebaliknya, semuanya itu diukur dengan dunia, diukur dengan duit, maka Allah jadikan kefakiran itu menghantui kita. Sehingga siang malam yang dipikiran duit. Sehingga kenapa orang susah tidur? Bukan memikirkan urusan akhirat. Kalau ada orang susah tidur, coba tanyain, kenapa susah tidur? Gak bakalan itu orang akan jawab, aku lagi mikirin akhirat. Gak bakalan. Tapi pasti yang dipikirin dunia. Orang susah tidur, kalau ditanya kenapa gak bisa tidur, dia gak bakalan saya lagi cinta, rindu sama Rasulullah. Gak mungkin. 1001 kalau ada orang seperti itu. Pasti ketika ditanya, saya lagi sumpek, orderan saya macet, dagangan saya sepi, saya lagi dimarahin atasan, dan seterusnya.
Itu kebanyakan yang menghantui orang pasti urusan dunia. Tapi kalau orang memasrahkan semuanya kepada Allah, tujuan hidupnya hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah himpun usahanya sehingga Allah memberikan kemudahan. Wal aqibatu littaqwa, dan tempat kembali yang terbaik di surga nanti adalah littaqwa, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah. Li ahliha, buat orang-orang yang ahli surga. Walhasil ayat ini memacu kita untuk menyayangi keluarga. Bagaimana cara menyayangi keluarga? Dengan memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Anak kita, istri kita. Kalau sudah seperti itu, Allah akan mudahkan rizki kita. Allah akan mendatangkan rizki, ketentraman, ketenangan di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Semoga bisa menjadi nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.